والحاضرات في هذا المجلس. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Para jamaah semuanya yang saya muliakan, melanjutkan yang kemarin, au taraddada fihi, atau seseorang ragu-ragu di dalam melakukan sesuatu dari hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Artinya, apabila panjenengan mempunyai azam atau mempunyai niat untuk kafir di waktu yang akan datang, atau melakukan sesuatu dari hal-hal yang menyebabkan kafir, itu berarti jenengan langsung kafir. Misalnya lah nyong ngasuk Arab murtad, nyong ngasuk Arab kafir. Nah, punya azam seperti itu berarti sudah apa? Murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan kok was-was. Kalau was-was nggak apa-apa kalau was-was. Au angkara suhbata Sayyidina Abi Bakrin, atau mengingkari kesahabatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu bahwa Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Rasulullah, mertua Rasulullah, khalifah yang pertama dari Rasulullah, yang mempunyai julukan Atiqullah minan nar, orang yang dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Lho kok sampeyan mengingkari? Jere sapa? Abu Bakar sahabat. Abu Bakar dudu sahabat. Ini panjenengan mengingkari kesahabatan beliau juga bisa menyebabkan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Aw risalata wahidin minar rusul al-mujma'i ala risalati, atau panjenengan mengingkari kerisalahan salah satu di antara para utusan yang sudah disepakati atas kenabiannya. Misalnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Ini semua ulama kan sudah sepakat bahwa mereka adalah utusan Allah. Loh kok sampean mengingkari? Itu juga murtad. Kecuali yang tidak disepakati oleh para ulama. Contoh kayak Nabi Khidir itu kan, ada yang mengatakan bukan Nabi. Kalau mengingkari Nabi Khidir, kerisalahannya tidak menyebabkan kafir. Nah, yang disepakati itu ya yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 25. Misalnya Khadir, kemudian Luqman Al-Hakim, ya, itu ulama belum sepakat. Maka kalau mengingkari mereka juga tidak kafir. Atau mengingkari satu huruf yang telah disepakati dari Al-Quran. Contoh seperti mengingkari satu huruf dari Al-Quran. Misalnya kal mu'awwidhatain, ya, seperti surat Al-Falaq, An-Nas. Ada satu huruf yang sampean ingkar, ini bukan termasuk Quran. Ini juga kafir. Atau menambahkan satu huruf yang sudah disepakati kalau huruf itu enggak ada.
Tapi panjenengan meyakini kalau itu termasuk Al-Qur'an. Itu juga menjadikan kafir. Nah, kalau bismillah itu belum sampai kafir karena bismillah yang di awal surat loh ya, bukan yang di surat An-Naml. Kalau bismillah yang di surat An-Naml ya mengingkari itu ya berarti mengingkari Al-Qur'an, berarti bisa menyebabkan kafir. Au kadzdzaba rasulan, atau panjenengan mendustakan utusan atau mendustakan nabi ya, dari beberapa utusan atau beberapa nabi, atau mungkin panjenengan menisbatkan kedustaan kepada mereka. Wah, ini nabi ini dusta ini. Nauzubillah min dzalik, seperti kasus yang lagi rame kemarin itu. Ada seorang ulama terkenal, tersohor, bahkan sering tampil di TV melakukan perbuatan yang tak senonoh, yaitu perbuatan apa? Asusila, melakukan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, kemudian beliau mengatakan Nabi juga melakukan ini seperti dengan Sayyidina Ali. Ini luar biasa. Mendustakan Nabi ya, menisbatkan dusta kepada Nabi. Perbuatan asusila seperti kaum Nabi Lut kok, atau yang terkenal dengan kaum apa? Homo. Loh kok dia berkelit katanya Nabi juga melakukan dengan Sayyidina Ali. Ini naudzubillah bisa menyebabkan kafir. Nah. Atau bahkan mengurangi salah satu utusan atau rasul dari jumlah yang sudah ditentukan, yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an ada 25, dikurangi. Au sohoro ismahu, atau mengecilkan namanya, because tahkiri, dengan tujuan menghina. Contoh Nuh, nama aslinya kan Nuh, Nabi Nuh, kemudian ditasyid, dikecilkan menjadi Nuweh, Nuh kecil. Nah, seperti Muhammad ya, diperkecil namanya menjadi misalnya Muhammad misalnya, tapi tujuan menghina. Atau Soleh menjadi Suwalih misalnya, dengan tujuan menghina. Itu namanya mentashir ya. Tashir itu memperkecil. Kan banyak orang yang mentashir nama untuk belas kasih ya. Misalnya anak kan ibnun ya. Ibnun itu kalau dikasih bunaya ya, bunaya. Jadi anak kecilku, wahai anak kecilku, itu kan tujuannya untuk kasih sayang. Lah kalau ini mentashir nama Nabi tapi untuk menghina, itu juga bisa menyebabkan kafir ya. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau memperbolehkan diutusnya seorang nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan kok meyakini setelah nabi, atau memperbolehkan atau menganggap mungkin setelah nabi ada nabi lain. Ini juga murtad, naudzubillah min dzalik. Makanya sekarang kan banyak itu orang-orang mengaku jadi nabi setelah nabi. Kok panjenengan kok memungkinkan? Ya mungkin baiklah, mungkin baik. Hanya memungkinkan itu sudah murtad.
Jadi Nabi itu Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Berarti kalau melihat keterangan di sini, berarti naudzubillah kayak apa? Jamaah apa itu? Ahmadiyah apa ya? Kan mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Dulu rame namanya Lia Eden itu kan. Lia Eden juga mengaku dapat wahyu dari Jibril. Terus ada lagi Musaddiq apa ya? Musaddiq itu ada lagi siapa lah. Itu kalau panjenengan mempercayai, jangankan memperbolehkan saja, menganggap mungkin saja, itu sudah menjadikan murtad. Naudzubillah. Ini jenengan cepengi saestu. Sehingga kalau ada orang mengaku nabi, wis ora mungkin. Jelas salah, jelas salah. Ada segolongan orang yang mengatakan bahwa kenabian itu bisa diraih dengan riyadhah, dengan prihatin, dengan membersihkan batin atau tazkiyatun nafas, dengan meninggalkan syahwat. Pokoknya sampean bisa riyadhah, bisa tazkiyatun nufus, bisa meninggalkan syahwat, itu bisa jadi nabi. Itu ada orang yang berpendapat seperti itu. Nah, pokoknya sehebat apapun, walaupun dia misalnya punya karomah yang hebat sekali, tetap tidak bisa melampaui menjadi nabi. Jadi kalau ada yang mengaku jadi nabi setelah wafatnya Nabi Agung Muhammad SAW, maka jelas-jelas salah. Dan kalau kalian memungkinkan, menganggap mungkin atau meyakini atau bahkan mengikuti, maka hukumnya kafir. Jadi sing melu-melu niku, melu Musaddiq sing percaya sing ngandel niku, berarti cara niki pun kafir. Karena mereka bukan cuma menganggap mungkin, tapi juga mempercayai, mengikuti. Wal qismu tsani al-af'al. Bagian murtad yang kedua adalah murtad dengan perbuatan, yaitu setiap pekerjaan yang para ulama sudah sepakat kalau itu tidak keluar kecuali dari orang kafir, karena itu merupakan sejenis dari perbuatan mereka, walaupun pelakunya menjelaskan keislamannya. Contoh niki, kasujudin lisonamin, sujud kepada berhala, meskipun dia mengikrarkan, mendeklarasikan kalau dia muslim, saya ini muslim, saya tulen muslim, tapi dia sujud ke berhala, ya berarti murtad. Bukan karena keyakinannya, tapi karena perbuatannya. Dengan dia sujud itu loh, dengan dia bersujud berarti sudah murtad, walaupun dia tetap mempunyai keyakinan Islam. Karena murtadnya bukan dengan keyakinan, tapi dengan perbuatan mau. Nah, di sini tembungnya wa in kana fa'iluhu musarrihan bil Islam. Meskipun pelakunya mendeklarasikan diri kalau dia adalah orang Islam. Ya. Asalkan melakukan perbuatan yang perbuatan itu adalah perbuatan orang-orang kafir, maka murtad. Aw samsin, atau sujud pada matahari. Aw makhlukin akhor, atau sujud kepada makhluk lain. Makhluk lain ini bukan hanya manusia, bukan hanya binatang, termasuk nyun sewu selain manusia, selain binatang. Contoh salib, ya, salib kan bukan
bukan manusia, bukan binatang. Tapi kan makhluk. Salib kan makhluk. Berarti kalau sujud kepada salib atau kepada api, ya berarti murtad. Nauzubillah min dzalik. Wal qismu ats-tsalitsu al-aqwal. Bagian murtad yang ketiga adalah murtad sebab ucapan. Wa ya katsiratun jiddan. Dan murtad sebab ucapan ini banyak sekali. Ya, banyak sekali. Latan hasiru. Latan hasiru. Mriko malih. Sing mriko belam mriko. Belam mriko. Terus. Iya, Mbak. Latan hasiru hampir tidak tertulis. Ya. Hampir tidak tertulis. Hampir tidak terhitung. Murtad sebab ucapan hampir tidak terhitung maksud saya. Minha ayyaqula li muslimin ya kafiru. Antara lain nih, sampean orang Islam berkata kepada orang Islam yang lain, "Hei wong kafir." Lho wong Islam kok sampean sanapa takon hei wong kafir. Niku ucapan sampean berarti sudah menjurus ke kafiran, ya. Atau hei wong Yahudi, atau hei wong Nasrani. Niki hati-hati nih. Seniki kathah tiyang sing mengucapkan kata-kata kafir tapi tidak tahu kalau itu kafir. Saking wadeh loh. Saking wadeh sampai ngarani Yahudi. Kan seniki kathah niku. Contoh nih, ana wong ora seneng karo Habib. Ora seneng karo Habib. Jadi Habib gue Yahudi dan lain sebagainya. Lah kok sampai ngarani Yahudi? Lho wong jelas-jelas wong Islam kok diarani Yahudi. Niku mun kafir niku. Nauzubillahi min dzalik niku. Saking bencinya, saking ora senenge sampai ngarani wong Islam Yahudi. Hati-hati niku. Niku malah sing ngomong dewek sing malah wong kena wong Islam kok diarani Yahudi. Aw ya Nasrani, aw ya Nasraniyu. Tuh he wong Nasrani. Wong Islam kok diarani Nasrani. Niku ya kafir. Lah, kalau sampean mengatakan begini, he wong kafir pada wong Islam. Tapi setelah ditanya sampean mengatakan maksudku kufur nikmah, ngafiri nikmat. Nah, kalau tujuannya sampean mengucapkan ya kafir itu orang yang mengkufuri nikmat, maka tidak murtad, tapi tetap haram. Tetap haram. Au ya adimadin, atau ngucap mari wong Islam, he wong sing ora duwe agama. Niki juga kata niki fakta yang senjang terus niku niku. Lah teng desa-desa lagi padu lagi kesuh karo kancane. Wonge ora tahu ora tahu sembahyang misalnya. Wonge ora tahu puasa. Terus dengan entenya sampai ngomong, "Oh, kayak tahu wong ora duwe agama." Kayak tahu orang duwe agama. Padahal dia orang Islam. Asalkan dia orang Islam, walaupun mungkin dia nggak sholat, walaupun mungkin dia nggak puasa, sampai aja wani-wani ngarani orang duwe agama. Hati-hati. Padu saking kesuwe, oh wong ora duwe agama. Niku dengan sampai mengatakan demikian berarti nopo kafir niku. Naudzubillah ya. Muridan annalladzi 'alal mukhatab minad din huwa dinul Islam ya.
sampai mengatakan demikian bahwa yang dimaksud apa yang dipegang oleh si mukhatab atau orang yang diajak bicara itu adalah agama Islam. Jadi sampai ngomong, hei ya adimadin, wong sing ora di agama, sampai tujuannya orang di agama Islam. Niku nyebabno kafir naudzubillah. Ya. Muridan annal ladzi al-mukhatab minad-din huwa kufrun aw yahudiyatun aw nasraniyatun aw laisa bidinin. Wa kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala, dan seperti menghina salah satu asma dari asma Allah Ta'ala. Misalnya sampeyan mentashir nama Allah. Allah kan punya asma Fattah, Al-Fattah, Al-Ghaffar, Al-Ahad. Terus sampai mengatakan misalnya Futah, Fattah disebut Futah, berarti wong kang membuka, maha pembuka cilik. Al-Fattah kan yang maha membuka, sampai maca Futah, jadi mentasir, mengecilkan. Ini namanya menghina asma Allah. Awadi atau menghina janji Allah. Jadi, misalnya, anak ulama dawuh, sapa wonge sing gelem ngaji mongko setiap langkah ditulis ganjaran. Lah sampean niki janjine Gusti Allah. Lho kok sampean ngomong, wah jare sapa? Masa kurang mlaku kaya ketok koli ganjaran. Niki murtad niki. Orang ngandir karo janjine Gusti Allah. Awaidi atau ancamane Gusti Allah atau menghina ancamannya. Barang siapa yang berzina maka kelak kuene besok karena muru kayak obor misalnya. Sampean ora percaya jare sapa? Masa niki juga bisa menyebabkan kafir. Mimman la yakhfa li nisbatu dzalik ila subhanahu wa ta'ala. Dari orang-orang yang tidak diragukan lagi penisbatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ka'ayyakula lau amarani Allah bikada lam af'alhu. Atau sampai ngucap kayak niki, angger Allah perintah nyong kon nglakoni sedekah misalnya atau salat nyong ora nglakoni. Aulau salat al-qiblah fi jihati kada ma sholatu ilaiha, atau ngomong kayak gitu, angger kiblat dia pindah orang nang Ka'bah dia pindah maring liyane nyong arep ora salat, niki nggih mboten nangsa. Mboten nangsa. Lho ora oleh kepriwe? Sebab kabeh niku kagungane Gusti Allah. Kan dulu pernah kiblat dipindah ke Baitul Maqdis. Pertama dari Baitul Maqdis pindah ke Mekah, terus pindah Baitul Maqdis, pindah Mekah. Niki Allah Subhanahu wa taala. Aulau a'tani Allah al-jannah ma dakhaltu. Atau sampean ngucap kayak gini, angger nyong diwe swarga karo Gusti Allah, nyong arep ora mlebu lah. Tujuannya mustakhifan, menghina. Mudhiran lil inat, atau menampakkan keingkaran fil kuli, dalam semua itu. Kan seniki kata Pak, ya Allah ana wong ngomong kayak gini, diomong kiye apik-apik kok geli ngomong kayak gini. Lah anggar kabeh ngaji kabeh ya mongko sing nang neraka sepi. Nang neraka langka wong. Niki ngomong kayak niki hati-hati nih.
Nek tujuannya kok tujuan apa? Ngenyek karo ancamannya Allah. Niku bisa menjadikan kafir. Kata niku tujuannya mungkin guyon tujuannya. Tapi ada unsur penghinaan teng mriku. Yang diomong apik-apik kok kalau ngaji kabeh sing nang neraka kosong langka wonge, langka penduduke. Naudzubillah sing ngeri malih digawe konten, Ini kan rame dulu lagi digawe konten, mumbur ini gambar geni, konten hari pertama aku di neraka. Sampai nanti ningali mboten. Niku ngina niku, niku mun kafir niku. Jen menghina niku, menghina ancaman Allah. Anak-anak neraka nggawa HP. Lho konten apa langkah konten sing apik lah. Gawe konten sekedar golek follower, golek ya Allah. Gawe konten kok hari pertama di neraka, naudzubillah min dzalik. Iki mergo orang ngaji niku. Mergo orang ngaji. Naudzubillah min dzalik. Wa ka'ayyakula lau akhadhani Allah bitarki sholat mama ana fihi bil marad zalamani. Sampeyan ngucap kayak gini. Angger nyung lagi larang terus nyung ora sholat. Oh Gusti Allah nyiksa nyong. Berarti Gusti Allah zalim. Niku nggih tetep murtad nek tujuane ngenyah. Angger nyong lagi larang nyong ora salat, kok Gusti Allah nyiksa nyong, berarti Allah zalim. Lho Allah arep nyiksa wong sing taat. Allah arep ngganjar wong sing taat. Allah arep ngganjar wong sing maksiat. Arep ngapura wong sing maksiat. Niku kersane Gusti Allah. Kabeh fadhole Gusti Allah. Memang secara napa? Secara lahir angger wong menapa lara wong lara niku ora salat niku uzur uzur artine uzur misale ora wajib mau salat wajib ngadeg nek lagi lara kenging lenggah kemudian nek lenggah ora kuat kenging tilem turun miring. Tapi kok umpah sampai ngomong angger Allah nyiksa nyong gara-gara nyong ora salat padahal nyong larang berarti Allah zalim. Iki yo murtad. Au qala li fi'lin hadasa hadza bihari takdillah. Atau ngomong kayak gini, ngomong kayak gini. Ana sebuah pekerjaan ya, yang dilakukan oleh orang yang zalim. Misalnya ana wong nyolong kan berarti wong zalim. Sampeyan ngomong kayak gini. Ini bukan takdir Allah. Niku yo bisa murtad. Sebab apik Allah sangka Gusti Allah. Ana wong nyolong kan berarti zalim. Sampeyan ngomong kayak gue, iki ditakdiri Gusti Allah ke. Niku murtad juga. Karena apik Allah sama Gusti Allah. Cuma kita nggak boleh menyandarkan hal buruk kepada Allah. Kan salah satu iman kepada Allah yang terakhir kan iman dengan qadha qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Sing apik ya sing Gusti Allah, sing ala sing Gusti Allah. Hanya kita tidak boleh menisbatkan atau mengafiliasikan hal keburukan kepada Allah. Karena apa? Ta'adduban sebagai bentuk etika kita kepada Allah. Walaupun kabeh sing Gusti Allah, ora kena sampeyan ngarani barang sing ora apik sanga Gusti Allah. Aulau syahida indi al-anbiya wal malaikah au jamil muslimin bikada ma qabiltu
Atau sampean ngomong kayak gini, misalnya ana hukum syariat yang diterapkan untuk orang mukallaf termasuk kita semua. Kok sampean ngomong kayak gini? Seandainya malaikat bersaksi, seandainya seluruh nabi bersaksi, seandainya seluruh malaikat bersaksi, seandainya seluruh umat Islam bersaksi ya, dengan syariat ini dan hal ini, aku tidak akan menerima. Niki murtad. Niki nyun sewu kadang kita kan kalah kali nafsu. Contoh wong wadon misalnya. Wong wadon niku nek oleh warisan kan hanya segendongan, segendongan. Nek lanang sepi ulan. Lah ketika dibagi waris, neng kiai ini dibagi secara syariat, lanang sepikulan, wadon segendongan. Wong wadon emosi, nuruti nafsu. Aku ora gadang terima. Apa hukum apa gue? Saking emosi ini loh. Niki mengatakan demikian. Ya berarti naudzubillah min dzalik niku. Nggih nek cuma sejuta 2 juta. Lah nek hartane nganti miliaran. Misale ana wong mati ninggal banda 3 miliar, anak loro lanang wadon, langka ahli waris liyane, kan kudune sing lanang 2 miliar, sing wadon miliar. Lho, kacak 1 miliar apa ora? Akeh. Terus akhirnya ya gue mau. Aku ora gadang terima. Ye, ora adil misalnya. Lho, berarti ngarane Gusti Allah ora adil. Orang nerima syariat. Au qala la af'alu kadza. Wa in kana sunatan. Biqadil istihza. Aku enggak akan melakukan ini walaupun ini sunnah. Tujuannya ngenyek. Misalnya sunnah kayak dene ngetoki kuku, kan sunnah. Sampeyan kon ngetoki kuku jawabane kayak gue. Moh nyong arep ora ngetoki kuku. Nah jan gue sunah nyong arep ora ngetoki. Tujuane ngenyek. Wonten niku teng luar negeri niku wong kukune banget sing dawa. Kayak dawa pating keluar nggih. Bangga karena menjadi manusia aneh yang cara seniki masuk rekor nopo muri lah kan. Niku gue kebanggaan niku. Ya, kula ku mikir karena wong kukune dawa-dawa kaya niku kula mikire gue cewoke kepriwe gitu. Cewoke terusan apa madange bener angel ya. Arep padu arep klamben kan angel. Tapi demi rekor niku. Ya ada berita-berita kadang ditulis mon orang berkuku paling panjang sedunia. Niku ya Allah. Nganti ngomong kayak gue misalnya seandainya aku nggak akan memotong kuku walaupun sunnah, niki bisa menyebabkan kafir. Atau berkata begini, laukana fulanun nabiyan ma matubihi. Seandainya fulan itu nabi, aku nggak akan beriman. Au atau alimun fatwan faqala ayu syai'in hadza syar'u muridan al-istifaf. Atau sampeyan nyuwun fatwa kali kiai. Bareng wis diwehi fatwa kok ora pas karo nafsune. Sampeyan ngomong kayak gini, ngomong ayu syai'in hadza syar'u ki syariat apa ki? Hukum apa ki? Nyono wis tau krungu ki. Terus sampeyan ora gelem nampak tujuannya ngenyek. Niku nggih menyebabkan apa? Kafir. Nauzubillah min dzalik. Awqala laknatullah ala kulli alimin. Muridan al-istighraq asy-syamil ya hadil anbiya. Misale ana wong alim nglakoni barang sing tak senonoh. Terus sampeyan mengatakan secara umum, laknat Allah kepada semua orang alim.
karena wadah karo sekelompok orang atau karo individu wong alim sampean langsung nganggep kabeh wong alim Allah. Naudzubillah min dzalik, misale naudzubillah ana wong alim kiai nglakoni perbuatan tak senono karo santrine misale. Sampeyan karena wis ora seneng karo wong alim, langsung gebuk rata. Wong alim jadi sapa. Wong alim iki ya padha. Tapi tujuannya sampeyan mengumumkan ke semua wong alim, termasuk para nabi, salah satu nabi. Lah nabi kan wong alim juga. Kok sampean menambah uyah? Ini ku saged menyebabkan kafir. Aw qala ana bariun minallah aw minan nabi aw minal Qur'an aw minas syariah aw minal Islam. Kalau sampean ngomong kayak gitu, saya bebas dari Allah, saya bebas dari nabi, saya bebas dari Quran, saya bebas dari syariat. Ini yang menyebabkan kafir. Kang, salat Kang, salat itu kewajiban kowe. Gusti Allah sing wajibna. Jawaban yang bebas Kang Gusti Allah. Atau kowe perintah Quran kowe Kang dilakoni yang bebas sing Quran. Itu juga menyebabkan kafir. Aw qala li hukmin hakama bi hukima bihi min ahkami syariah laisa hadzal hukmu aw la ariful hukma mustazian bi hukmillah. Atau sampeyan mengucapkan pada sebuah keputusan dari beberapa keputusan syariat yang niku contohnya kayak misalnya kayak masalah waris mau, terus saya mau ngomong kayak gini, ini bukan hukum syariat, atau aku ora ngerti hukum kiblas ya, nyon bae tau krungu, tujuannya menghina hukum Allah. Niki juga menyebabkan kafir. Naudzubillah min dzalik. Aw qala qad waqad mala'a wi'an. Ka'san dihaqo. Sampai lagi lagi ngebeki wadah. Kok sampai mengucap wa ka'san dihaqo. Au farroho saruban au inda wasin au kelin, atau sampai lagi nimbang atau naker terus sampai mengucap wa idza kaluhum au wazanuhum yuksirun, atau sampean ningali sekelompok orang sampai mengucap wa hasanahum falam nudir minhum ahada, sing tujuannya sampai mengucap ayat-ayat mau biqasdil istighfaf awil istihza fil kul, tujuan sampean adalah menghina, meremehkan. Wa kadza kullu madin ustumila fil Quran bidzalikal qasdi. Demikian pula di setiap tempat di mana di situ Al-Qur'an sampean bacakan tapi tujuannya untuk menghina, tujuannya menghina. Ketika lagi naker, ngucap wa idza kaluhum. Misalnya lagi lagi ningali jamaah wa hasanahum falam nudir minhum ahada. Intinya melakukan apapun terus sampai maca Quran tapi tujuannya zian, tujuannya ngina. Atau naudzubillah lagi berduaan misalnya, lagi berduaan kalau dudu mahram terus muni azaniat wazani fajlidu kullawahidin, tapi tujuannya menghina, itu juga menyebabkan kafir. Fa in kana bihari dzalikal qasdi fala yakfur. Kalau tidak mempunyai tujuan menghina maka tidak kafir. Lakin qala Syekh Ahmad Ibnu Hajar rahimahullah taala
la tab'udu hurmatu. Namun menurut Syekh Ibnu Hajar rahimahullah, walaupun tidak kafir tapi tidak jauh dikatakan haram. Artinya tetap haram. Boten angsal. Wa kadzalika yakfuru man syatama nabiyan. Ya. Demikian pula kafir orang yang mencela nabi. Lah kata-kata mencela nabi ini baik setelah dia jadi nabi atau sebelum jadi nabi. Hati-hati niki. Winane viral kan ono kiai mencela Kanjeng Nabi. Sira Nabi Muhammad urip nang Jawa ya Nabi yang nyolong jambu. Ini penghinaan kepada Nabi niki. Dia ngarani jerung kan Nabi kan bocah cilik. Bocah cilik jeneng bocah cilik apa maneh sing rumati jere mbae. Mbae kan eman karo putune luwih eman tinimbang bapane. Aja umpama urip nang Jawa ya nyolong jambu lho. Ya Allah, Kanjeng Nabi kok jere anggere urip nang Jawa nyolong niki naudzubillah min dzalik. Niki cara niki pun sabanabiyan niki. Nggih. Jadi kula maos tafsirane niki wonten tafsirane niki wonten kitab Sarah. Nggih. Namine kitab Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa. Niku disebutkan walaupun dia belum jadi nabi. Jadi menghina nabi itu baik menghina ketika dia sudah jadi nabi atau belum jadi nabi. Masyhur kok ceritane Kanjeng Nabi ketika umur 7 tahun dibedel napa dadane. Masyhur niku mulai dolan karo kanca-kancane terus digawa malaikat, kanca-kancane pada lapor paring Ibu Halimah udan niku. Ibu Halimah kauden terus Kanjeng Nabi dipendet napa dioperasi lah carane, dibersihna atine. Jadi Kanjeng Nabi dibersihna atine niku mboten namung sepindah, mboten namung nalika Isra Mi'raj, nalika tasih alit nggih empun niku. Nggih, empun. Mulane Nabi ku amanah baik sebelum apalagi setelah jadi nabi. Jadi umpama kok ana wong ngarani anggere urip nang Jawa apa nyolong jambu niku wis sabanabiyan niku. Wis mencela nabi niku. Naudzubillah min dzalik. Niki kita memiliki disinggung niki. Qala fi syifa. Nah, niki syifa niki berarti sarah kitab Selam Taufik niki. Man sabba nabiyan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencela nabi wa yulhiqu bi fi jama dzikir ghairu wa yulhaqu bi fi jama dzikir ghairuhu mila anbiya al-mutafa'alan buatim. Disamakan dengan nabi yaitu seluruh nabi yang disepakati kenabiannya. Jadi orang muka jadi nabi tok. Kabeh mulai Nabi Adam tekan Nabi Isa alaihis salam. Au aba atau mencela, mencacat ya. Au alhaqa binaqsan fi nafsi, au nasabi, au dinihi ya. Atau mengatakan nabi itu kekurangan dalam dirinya atau kurang dalam nasabnya atau kurang dalam agamanya atau niki au khoslatin min solihi atau kurang dalam perilakunya tingkahnya au aradabi au syabba bi syai'in atau menyerupakan dengan sesuatu tapi ala tarki sabbi dengan jalan mencela awit tasdo menghina li sya'nihi niki terusane kana kafiron karena kafiron bil ijma dia kafir dengan kesepakatan para ulama loh. Menisbatkan kekurangan baik kurang agamanya, kurang nasabnya, kurang perilakunya. Loh sampai mengatakan Nabi nek urip nang Jawa nyolong jambu kan berarti menisbatkan kekurangan kepada Nabi.
Niki naudzubillah. Ya. Lane hati-hati golek guru, hati-hati golek kiai. Awqala wallah. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo ingkang badhe tanglet mungkin monggo. Nggih, monggo. Anggar apa? Buka puasa pakai kurma. Ya tahun ini kan anak kurma dan belum besar kan belum awalnya kan belum timbul itu pelibus. Pada saat buka puasa kan diwajibkan silakan pakai kurma. Tapi kalau saya tahun ya kan ada yang Indonesia kan belum awalnya kan. Ya lebih baik jangan mengatakan seperti itu. Kalaupun mengatakan jangan tujuan menghina. Itu tadi kan sudah saya singgung ya. Sudah saya singgung. Saya tidak akan melakukan ini walaupun ini barang sunnah. Contoh mau ngetoki kuku. Mereka kan sunnah. Kang, kuku ini diketoki lah. Anu sunnah toli moh nyongat orang lakoni. Walaupun ke sunnah. Lah apa bedanya karo mangan kurma nalika buka? Buka kan juga sunnah, dengan kurma. Hati-hati niku. Aja nganti tujuannya napa? Ngenyek menghina. Walaupun itu sunnah. Pun nggih, aja diulangi maneh. Ya istighfar syahadat. Selama ini kan mungkin karena ketidaktahuan kita ke belakang itu banyak hal-hal yang istilahnya kata-kata kita yang masuk dalam kategori akhirnya menjadi itu tadi ada yang disampaikan Pak. Kira-kira apa yang harus kita lakukan baik yang sekarang yang mungkin terjadi sekarang atau harus ada misalnya terjadi kuntal atau yang sebelum-sebelumnya, karena kalau misalnya yang sebelum-sebelumnya sudah masuk kategori kafir kan ya akhirnya segala ibadah dan sebagainya kan makanya niki welase Gusti Allah nih. Welase Gusti Allah salat 5 waktu niku welase Gusti Allah. Jadi setelah subuh kita melenceng, nanti zuhur lempeng maning. Dalam salat kan ada syahadat juga kan? Ada syahadat. Pokoknya kita perbanyak zikir saja. Banyak zikir, perbanyak syahadat, istighfar. Saya teringat itu. Ada lagu Takdir Memang Kejam. Ya kan? Kalau nggak salah itu dulu lagunya Desi Ratnasari. Itu dulu rame sempat dibahas di Basrul Masail Pondok Pesantren Sarang itu. Pernah itu sampai dibahas. Mungkin ini bagi orang biasa kan mungkin menikmati lagu ya, enak gitu loh. Tapi liriknya kan membahayakan. Makanya di sini kan tadi kan disampaikan ya. Banyak sekali kata-kata yang menjurus kekafiran tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Ya salah satunya itu melakukan takdir itu memang kejam. Padahal dia mungkin hanya sebatas untuk menikmati lagu. Ternyata itu ucapan. Ya, di mana murtad bukan hanya itikad bisa dengan ucapan. Ucapan walaupun itikadnya enggak kafir, kalau ucapannya kafir, ya sudah berarti menjadi kafir. Makanya
perbanyak zikir, istighfar, perbanyak syahadat. Nah, ngoten mau. Nggih. Kadang kalau ada yang salam itu banyak ya, ada assalamualaikum, ada salam, ada salam sejahtera, ada om swastiastu. Nah ini kategorinya itu kan bahasa agama lain. Ora melu-melu nyong. Ora melu-melu lah. Ya makanya nyuwun sewu. Tadi kan sudah disampaikan ya. Tadi sudah disampaikan. Kalau jenengan jeli loh ya. Niki kula pejahe niki anu. Jadi perbuatan yang tidak keluar kecuali dari orang kafir. Kan tadi di awal sudah saya sampaikan demikian. Jadi setiap perbuatan yang tidak keluar kecuali dari orang kafir, meskipun dia musharrihan bil Islam, meskipun dia mendeklarasikan diri kalau dia orang Islam. Tapi kalau itu memang perbuatan orang kafir, ya urusan melu-melu lah. Urusan melu-melu. Mulane nyuwun sewu iki, dadi presiden abot. Lho rabot kepriwe diundang maring kelenteng. Orang kelenteng melu kaya iki. Naudzubillah. Kalau melihat ini sudah bahaya, bahaya. Nah, seniki disuruh sa presiden lah, lurah bae lah. Nah, jadi lurah engko kudu ngayomi kabeh masyarakat. Sementara masyarakat ana sing ebek bareng. Ora diizini warga, diizini beke-bekan. Aja kan wis dilema lho. Jadi wow kalau sampaikan kullu fi'lin, setiap pekerjaan ajmal muslimun yang para ulama sepakat ala annahu la yasduru, bahwa pekerjaan itu tidak keluar illa min kafirin, kecuali dari orang kafir hakikatan. Jadi kan ada pekerjaan yang keluar dari orang Islam dan juga dari orang kafir. Misalnya karena mlebu mola, wong Islam ya mlebu, wong kafir mlebu, kan ini berarti orang Islam orang kafir melakukan. Tapi ada pekerjaan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Maka jangan sampai kalian lakukan, seperti sujud kepada berhala. Dia sujud pada berhala. Dan itu pekerjaan tidak keluar dari orang kafir. Loh kok sampean sujud walaupun sampean musharrihan bil Islam, walaupun sampean mengumumkan kalau saya ini Islam tulen, tapi pekerjaan itu pekerjaan dari orang kafir, ya sudah murtad berarti. Wis mulane pokoknya ngaji hati-hatilah. Insyaallah dalam ngaji Islam itu insyaallah selamat insyaallah. Pun ya. Al-Fatihah. Kadah kelepatan pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.